Tema presidensi G20 Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Indonesia mencatatkan banyak sekali pencapaian dan kesepakatan. Dan salah satu keberhasilan pelaksanaan KTT G20 tahun ini adalah Indonesia berhasil mendorong terbentuknya Pandemic Fund. Tujuan program ini adalah menggalang dana untuk biaya penelitian dan menanggulangi bila suatu saat di masa depan pandemi kembali terjadi. Bagaimana G20 membangun infrastruktur dan mekanisme tata kelola Pandemic Fund? Berikut wawancara dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Pak, ini ada pencapaian ataupun langkah yang cukup konkret yang telah dihasilkan dari pertemuan G20, salah satunya adalah Pandemic Fund. Sebenarnya seperti apa nih Pak, mekanisme dan juga tata kelola dari Pandemic Fund ini sendiri? Cerita konteksnya sedikit ya. Jadi kalau teman-teman ingat ya, di tahun 1944, sesudah Perang Dunia Kedua, kepala negara sedunia itu berkumpul di Bretton Woods di United States. Mereka membangun dua fund besar, namanya World Bank dan International Monetary Fund, yang merupakan pilar utama dari arsitektur keuangan global yang bisa mengatasi masalah krisis ekonomi dan keuangan sesudah Perang Dunia Kedua, tapi juga bisa membantu dunia mengatasi dan melindungi krisis-krisis keuangan sesudahnya. Nah, kita di kesehatan tidak punya hal seperti ini, tidak punya infrastruktur seperti ini di arsitektur kesehatan global. Berbeda dengan yang di arsitektur keuangan global. Sehingga sejarah berulang nih. Di tahun 2022, pemimpin-pemimpin dunia berkumpul lagi di Bali, Indonesia, untuk setuju mendirikan yang namanya Pandemic Fund. Saya percaya bahwa Pandemic Fund ini akan mengulang keberhasilan World Bank dan International Monetary Fund yang dibikin oleh pimpinan-pimpinan dunia tahun 1944 di Bretton Woods. Ini akan terjadi lagi di Bali. Nantinya pasti Pandemic Fund ini akan menjadi pilar utama dari Global Health Architecture, arsitektur kesehatan global. Dan mereka bukan hanya akan membantu kita mengatasi krisis pandemi tahun ini, tapi juga akan bisa membantu umat manusia dan dunia mengatasi krisis-krisis kesehatan global nanti. Terbentuknya Pandemic Fund merupakan salah satu poin penting bagi tercapainya infrastruktur kesehatan global. Lalu warisan apa lagi yang diberikan Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini? Berikut wawancaranya. Poin-poin apa yang ada di presidensi G20 tahun ini dan warisan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 seperti apa Pak? Pak Presiden kan masukin 3 agenda kan, Global Health Architecture, Energy Transition, sama Digital Economy. Nah di Global Health Architecture kita ajukan 5 dan 5 deliverables yang kita capai. Nomor 1 adalah the uses of fund, itu Pandemic Fund, sudah selesai. Dan ini setuju semua negara, gitu kan? Nggak mudah tuh dapat semua negara setuju dan udah langsung jalan. Jadi kalau orang bilang ngomong mengenai komunike, ngomong apa? Oh kita bukan hanya komunike, kita udah jalan, udah jadi, udah bukti semuanya setuju gitu ya. Despite ada isu geopolitis yang sangat berat. Yang nomor 2, kita juga setuju bahwa uses of fund-nya itu nanti mekanismenya seperti apa. Kita udah setuju, kita mau pakai yang udah jalan aja kemarin, nggak usah reinvent the wheel. Ada namanya tuh Access to COVID Tools Accelerator, ACT-A. Itu dulu udah dibikin oleh WHO dan teman-teman, cuma sifatnya informal kayak paguyuban nih. Nah sekarang kita mau formalize, itu di level dunia, itu udah setuju. Yang nomor 3, kita juga udah setuju untuk link atau interkoneksi seluruh genome sequence lab-nya seluruh dunia. Karena kan musuhnya tuh datangnya patogen kan, apa bakteri virus ini bisa terjadi di Asia, bisa di Afrika, bisa di Amerika, di mana kita nggak ngerti keluarnya. Kalau kita nggak interkoneksi, sama kayak radar lah. Kalau ada radarnya Amerika, defense systemnya Amerika sama Rusia kan nggak nyambung. Ini harus nyambung karena virusnya bisa keluar di mana-mana. Begitu ketahuan, kita harus bisa cepat kirim ke orang-orang pinter, lab-lab yang paling canggih supaya cari obatnya dan vaksinnya itu. Yang keempat yang kita setuju juga, kita setuju standar Global Health Protocol untuk movement secara digital. Karena kalau kemarin ada pandemi pasti lockdown, kalau lockdown orang nggak bisa gerak, ekonomi mati. Kita nggak mau. Jadi orang-orang yang sudah dites atau divaksin, kalau dia pilot, dia kru kapal, dia harus bisa gerak.
supaya ekonomi tetap bisa gerak. Nah kita mau pakai digital kayak paspor aja. Kan orang punya paspor bisa masuk, orang nggak punya paspor nggak bisa masuk. Cuma ini health. Yang kelima, ya kita setuju terutama negara-negara G20 yang ada di selatan, Afrika Selatan, yang di Asia tuh Turki, Saudi Arabia, Indonesia, India, Amerika atau Argentina, Brazil, untuk bikin bukan koalisi kerjasama, research and development dan manufacturing untuk vaksin, obat-obatan sama alat uji kesehatan. Itu udah setuju dan diharapkan itu nanti masuk di ininya para pemimpin kita. Tapi mau masuk, mau enggak, formatnya apa, ya kita udah jalan yang Pandemic Fund. Pandemic Fund merupakan salah satu capaian di presidensi G20 Indonesia yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi dunia. Dan semoga penjelasan tadi bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kita. FMI 9, informasi akurat, data valid, narasumber terpercaya. Dari Bali International Convention Center, saya Roli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.